Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita punya satu sumber nih, ringkas tapi kayaknya dalam banget maknanya. Ini kutipan dari Renungan NDC Revive, tanggalnya 13 Oktober 2025. Judulnya, Kekayaan Firman Tuhan. Fokusnya nanti ke Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Nah, tujuan kita hari ini yaitu, coba gali bareng-bareng, apa sih maksudnya kekayaan perkataan Kristus yang disebut di sini? Terus gimana itu bisa ngaruh ke hidup kita sehari-hari gitu. Sumber ini mulai dengan observasi yang mungkin kita semua ngerasain ya. Seringkali kita anggap firman Tuhan itu kayak barang antik, disimpan rapi, tapi jarang dibuka. Mungkin dibaca sekilas atau dengar pas di gereja aja. Padahal, kata sumber ini, ada kekayaan luar biasa di dalamnya kalau kita mau ya meluangkan waktu. Oke deh, mari kita bedahin yuk. Lah. Ayat-ayat ini kan ditulis Rasul Paulus, bukan asal nulis aja. Surat Kolose ini buat jemaat di kota Kolose yang lagi pusing menghadapi ajaran-ajaran baru yang bisa bikin iman mereka goyah. Jadi, pas Paulus kasih nasihat di ayat 15-17 ini bukan sekedar tips hidup biasa, tapi lebih kayak fondasi buat nguatin iman mereka waktu itu. Nah ini penting, soalnya nunjukin kalau kekayaan firman yang kita bahas ini relevan banget secara praktis, apalagi pas kita hadapi macam-macam pandangan dunia sekarang ini. Pembahasan kita kali ini dirancang biar Anda bisa dapat insight dari sumber ini yang harapannya sih bisa langsung dipakai. Konteks itu penting ya. Jadi, ini bukan nasihat ngawang-ngawang, tapi respons ke situasi nyata. Oke, kita lihat ayatnya langsung yuk yang jadi inti renungan ini. Kolose 3, mulai ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Gitu bunyinya. Terus ayat 16, nah ini yang kayaknya jadi fokus utama sumber kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Panjang ya ayat ini, dan ditutup ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, padet banget ini. Nah, sumber ini kan nyorot banget frasa di ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini kedengarannya kuat banget ya. Bukan cuma ada, tapi diam dengan segala kekayaannya. Sebenarnya apa sih yang ditekankan sumber ini soal kata diam itu? Kayaknya ini kuncinya nih. Iya, Anda nangkep poin pentingmu di situ. Sumber renungan ini memang gali lebih dalam soal kata kunci ini. Dan ini mencerahkan banget sih. Kata diam di ayat 16 itu, bahasa aslinya kan Yunani, enoikeo. Yang menarik di sini tuh, makna enoikeo ini jauh lebih dari sekedar ada di situ atau mampir bentar. Sumber ini jelasin kalau enoikeo itu artinya ya berdiam, menetap, mendiami secara permanen, bahkan tinggal secara aktif di dalam, gitu. Renungan ini pakai analogi yang bagus banget buat bantu kita paham. Coba bayangin, bedanya tamu yang datang bentar ke rumah, mungkin cuma beberapa jam, sama orang yang beneran tinggal serumah sama kita. Tamu mungkin sopan ya, tapi pengaruhnya ke rumah tangga kita kan terbatas. Tapi orang yang tinggal serumah, pasti kehadirannya, kebiasaannya, cara mikirnya, itu aktif mewarnai hidup kita sehari-hari kan. Nah, sumber ini menekankan, inilah gambaran yang Paulus maksud waktu dia tulis, supaya perkataan Kristus itu enoikeo. Mendiami secara aktif di dalam diri kita. Jadi poin penting banget yang diangkat sumber ini. Ini bukan cuma soal berapa banyak ayat kita hafal atau sering nggaknya kita baca Alkitab sambil lalu, tapi lebih ke sejauh mana kita izinkan esensi perkataan Kristus itu buat benar-benar tinggal, menetap, permanen, dan aktif ngebentuk cara kita mikir, merasa, bertindak di semua aspek hidup. Enoikeo menetap permanen dan aktif. Wah, ini beneran mengubah cara pandang ya. Bukan cuma tahu, tapi dihuni. Oke. Kalau gitu gimana sumber ini nyambungin konsep enoikeo yang dalam ini sama hasil-hasil nyata yang disebut persis setelahnya di ayat 16 dan 17 itu. Sumber tadi kan bilang firman yang enoikeo ini kayak sesuatu yang hidup, berakar, tumbuh, terus pasti berbuah.
Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mungkin ini inti kekayaan tadi. Jadi, insight kuncinya bukan cuma soal makna enoikeo, tapi gimana sumber ini seolah nunjukin kata Yunani ini jadi kayak pemicu yang otomatis secara organik ngasilin buah-buah spesifik itu. Bukan skema kalau kamu punya firman maka kamu harus usaha keras, ngajar atau bersyukur. Tapi kayaknya sumber ini bilang kalau firman itu beneran enoikeo, kalau dia sungguh mendiami kamu secara aktif, maka ya mengajar dan menegur sesama dengan hikmat itu bakal ngalir keluar gitu aja. Menyembah lewat mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, itu jadi ekspresi hati yang tulus, penuh syukur, bukan cuma ritual. Dan sikap hati yang penuh syukur itu jadi respons alami yang terus mewarnai semua perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita lakuinnya dalam nama Yesus. Jadi firman yang enoikeo ini bukan cuma input informasi, tapi kayak trafo internal gitu ya, yang ngubah output kita secara total. Tepat sekali, Anda jelasin ya bagus banget. Itu transformasi dari dalam keluar. Dan kalau kita coba perdalam dikit lagi, buah-buahnya ini, ya seperti yang digambarin sumber, mengajar dan menegur dengan segala hikmat. Sumber ini kayaknya nggak menggambarin ini sebagai tindakan menggurui atau ngejudge ya, tapi lebih ke kemampuan bagiin kebenaran dan sudut pandang Tuhan dengan cara yang ngebangun. Yang pas gitu sama kebutuhan orang lain saat itu. Hikmat di sini tuh ada discerningnya, ada kepekaan, bukan cuma tahu doang. Terus, menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dengan syukur di hati. Sumber ini kayaknya nekenin banget aspek internal sama ketulusan penyembahannya. Bukan cuma soal suara bagus atau hadir di ibadah, tapi luapan hati yang beneran nyambung sama Tuhan, didorong rasa syukur atas karya Kristus yang udah enoikeo di dalam kita. Dalamnya rasa syukur ini jadi kunci. Ini bukan formalitas, tapi respons otentik dari hati yang udah disentuh dan didiami perkataan Kristus. Kualitas hidup rohaninya beda. Itu memperjelas kualitas buahnya ya. Bukan cuma tindakan, tapi tindakan yang lahir dari hati yang udah diubah. Menarik banget sih gimana buah-buah dari ayat 16 ini, hikmat dalam interaksi, penyembahan tulus, syukur, kayaknya nyambung erat juga sama yang disebut di ayat 15 dan 17 ya. Misalnya, ayat 15 tadi kan mulai dengan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Terus juga, bersyukurlah. Lalu ayat 17 nutup dengan melakukan segalanya dalam nama Yesus sambil bersyukur. Nah, apakah sumber renungan ini kasih petunjuk gitu gimana elemen-elemen ini nyambung? Misalnya, gimana damai sejahtera Kristus yang memerintah ini hubungannya sama firman yang enoikeo? Damai itu syaratnya atau malah hasil lain dari firman yang mendiami kita menurut renungan ini? Gimana sumber ini lihat kaitannya? Itu pertanyaan bagus banget. Sumber ini, walau fokus utamanya di ayat 16 ya, kayaknya nyajiin rangkaian ayat 15-17 ini sebagai satu kesatuan utuh gitu. Kayak ekosistem rohani bukan poin-poin kepisah. Damai sejahtera Kristus yang merintah di hati, ayat 15, itu bisa dilihat dari dua sisi. Dan sumber ini mungkin maksudnya dua-duanya. Di satu sisi, hati yang damai, yang gak dikuasai kacau atau cemas, itu kan lingkungan yang subur buat perkataan Kristus bisa enoikeo, bisa tinggal dan kerja efektif. Susah kan firman mau berakar di hati yang rusuh terus? Di sisi lain, damai sejahtera itu sendiri ya salah satu hasil utama dari perkataan Kristus yang benar-benar kita izinin mendiami kita. Makin firman itu menetap, makin dia ngebentuk cara pandang kita, makin kita ngerasain damai yang ya luar biasa itu. Lalu panggilan buat bersyukur di ayat 15, itu dikuatin lagi di akhir ayat 16, dengan syukur di hati, dan jadi penutup di ayat 17, sambil mengucap syukur. Sumber ini seolah mau bilang kalau ucapan syukur ini bukan cuma pemanis tambahan, tapi atmosfer yang nyelimutin seluruh hidup yang didiami perkataan Kristus. Dan ayat 17, lakuin segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, itu kayak konsekuensi logis atau rangkuman akhir dari gaya hidup yang diresapi firman ini. Semua tindakan, semua kata-kata, diarahin sama otoritas Yesus dan diwarnain rasa syukur. Jadi, ya, sumber ini lihatnya sebagai satu paket utuh. Damai, firman mendiami, hikmat, penyembahan, syukur, dan tindakan terarah pada Kristus. Gitu. Luar biasa ya gimana semuanya nyambung dalam gambaran sumber ini. Ini bukan daftar checklist tugas, tapi deskripsi hidup yang utuh dan diubah dari dalam. Betul. Dan kalau kita tarik kontrasnya, seperti yang disinggung halus di bagian refleksi diri sumber ini, apa sih alternatifnya? Kehidupan di mana perkataan Kristus nggak dibiarin enoikeo, nggak mendiami secara kaya.
Sumber ini ngasih isyarat kalau hasilnya bukan cuma netral atau biasa aja, tapi cenderung ngasilin pola hidup yang beda. Mungkin interaksi yang isinya salah paham atau ngejudge karena kurang hikmat. Mungkin ibadah yang rasanya kering atau formalitas doang karena hati nggak nyambung. Mungkin ngeluh dan khawatir yang lebih dominan daripada syukur. Mungkin tindakan dan omongan yang didorong motivasi diri sendiri bukan dalam nama Yesus. Jadi sumber ini kayaknya ngajak kita lihat kalau membiarkan firman itu enoikeo bukan cuma pilihan gaya hidup rohani buat sebagian orang, tapi sesuatu yang fundamental banget, yang ngebedain kualitas dan arah seluruh pengalaman hidup kita sehari-hari. Kontrasnya cukup tajam sih kalau direnungin. Pemahaman soal dampak enoikeo yang dalam banget ini dan kontrasnya yang nyata ini ya pasti ngarahin kita ke satu kesimpulan praktis yang ditekankan banget sama sumber ini. Kalau kita pengen ngalamin kekayaan ini, kalau kita mau buah-buah transformasi ini nyata di hidup kita, ya ada bagian kita lah. Sumber ini jelas banget bilang pentingnya mendisiplinkan diri. Disiplin buat apa? Ya buat sengaja dan konsisten nyediain waktu tiap hari buat baca, renungin, gali, dan usaha pahami firman Tuhan. Sumber ini bahkan pakai kalimat yang cukup kuat ya, kira-kira jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa interaksi sama firman Tuhan. Ini bukan saran enteng ya, tapi panggilan yang penting banget. Buat Anda yang dengerin ini, yang punya tujuan buat terus belajar, tumbuh, pengen hidupnya lebih berarti, gimana nih panggilan buat disiplin harian ini kedengarannya? Sumber ini nyajiinnya bukan sebagai beban, tapi kayak kunci buat buka kekayaan yang luar biasa itu. Dan disiplin ini, seperti Anda bilang tadi, sumber ini lihatnya bukan tujuan akhir atau semacam legalisme gitu aja ya, melainkan sebagai sarana penting, sebagai cara kita secara aktif bikin ruang dan kondisi biar perkataan Kristus itu bisa beneran enoikeo, bisa menetap, berakar, dan kerja secara mendalam di dalam kita. Tanpa input yang konsisten, tanpa perenungan yang sengaja, di mana mungkin firman itu bisa sungguh-sungguh mendiami kita dengan segala kekayaannya. Kan gitu. Analogi yang sering dipakai kan kayak ngerawat tanaman berharga. Kita nggak bisa ngarepin dia tumbuh subur terus buahnya banyak kalau cuma disiram sesekali atau dibiarin gitu aja. Perlu perhatian, perlu nutrisi, perlu dirawat teratur. Nah, disiplin harian dalam firman itu kayak perawatan jiwa kita supaya enoikeo itu bisa terjadi dan ngasilin buah. Ini investasi harian buat transformasi jangka panjang. Ini gambarin dampaknya yang nyebar ke seluruh aspek hidup, dari damai di hati, ayat 15, cara kita interaksi pakai hikmat, nyembah dengan tulus, bersyukur, ayat 16, sampai lakuin semuanya buat kemuliaannya, ayat 17. Coba kita tarik nafas bentar. Jadi gambaran besar apa sih yang coba dilukiskan sumber renungan ini buat Anda? Pesan utamanya kayaknya ini nih. Perkataan Kristus itu bukan sekedar teks kuno, aturan, atau info teologi aja. Sumber ini gambarin dia sebagai kehadiran yang hidup, kekuatan yang dinamis dan transformatif yang emang dirancang Tuhan buat mendiami kita, enoikeo, secara kaya dan aktif. Tujuannya, ya buat secara fundamental ngubah siapa kita dari dalam keluar, ngasilin hidup yang cirinya damai sejahtera, hikmat ilahi, sukacita dalam penyembahan, hati yang penuh syukur dan tindakan yang mulia. Ini potret kehidupan yang kaya dalam arti sebenarnya. Dan ini bawa kita kembali ke Anda, pendengar kami. Saat Anda renungkan pembahasan kita dari sumber ini, coba berhenti sejenak deh. Pertanyaan buat Anda renungkan mungkin ini. Kalau Anda secara sadar, mulai hari ini nih, benar-benar ngundang dan izinin perkataan Kristus ini buat enoikeo, buat menetap secara aktif dan kaya dalam diri Anda. Perubahan spesifik apa, sekecil apapun, yang Anda antisipasi atau harapkan mulai tumbuh di interaksi harian Anda. Mungkin cara Anda respon situasi sulit di kerjaan, atau pas ngobrol sama keluarga, atau mungkin kemampuan Anda nemuin alasan buat bersyukur di tengah rutinitas. Penting buat diingat ya, seperti yang kerasa banget di sumber ini, proses enoikeo ini bukan acara sekali jadi atau tujuan yang bisa dicapai terus udah. Ini kayak ekspedisi pertumbuhan terus-menerus. Perjalanan seumur hidup membiarkan kekayaan firman itu terus bekerja, ngebentuk dan memperkaya kita dari hari ke hari. Refleksi yang bagus banget buat dibawa pulang. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan lagi. Sesuatu yang dibangun dari teks sumber, tapi mungkin di luar fokus utama renungan ini. Ayat 16 tadi kan bilang, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sumber ini banyak bahas gimana firman itu enoikeo di dalam diri kita masing-masing. Oke, tapi perhatiin deh frasa kunci itu. Di antara kamu atau enhumen dalam Yunaninya yang bisa berarti di dalam kamu secara kolektif atau di tengah-tengah kamu.
Ini jelas ada dimensi komunalnya, bukan cuma personal. Coba pikirin ini deh. Gimana kalau kekayaan firman ini nggak cuma dipupuk sendiri-sendiri secara terpisah, tapi juga sengaja, aktif dan bareng-bareng dipelihara dan dibagikan di tengah-tengah sebuah komunitas. Entah itu keluarga Anda, kelompok kecil Anda, lingkungan kerja, atau jemaat Anda. Kira-kira gimana ya dinamika dan pengaruh bareng dari komunitas yang secara kolektif biarin firman Kristus enoikeo di tengah mereka? Itu bisa berubah. Dampaknya mungkin bakal jauh lebih besar dari sekedar penjumlahan pertumbuhan pribadi anggotanya kan? Apa potensi transformatifnya buat lingkungan atau komunitas Anda secara keseluruhan kalau perkataan Kristus benar-benar dibiarin menetap secara kaya, nggak cuma di dalam diri, tapi juga di antara Anda semua? Wah, ini pertanyaan besar yang menarik buat dipikirin lebih lanjut ya.